Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait tengah menjadi sorotan usai tewasnya salah satu anak buahnya, yaitu anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, lantaran mengakhiri hidup saat berada di Jakarta beberapa waktu lalu. Pasca peristiwa ini, Julianto pun diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait tahu atau tidaknya alasan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta tanpa izin dari pimpinan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasatlantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan Kombes Julianto bisa saja dicopot dari jabatannya terkait kasus ini. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Tak hanya itu, kontroversi dari Julianto juga terjadi di luar kasus tewasnya Brigadir RAT, yaitu terkait harta kekayaannya. Berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Julianto lebih kaya dari perwira tinggi, Pati Polri seperti atasannya sendiri, yaitu Kapolda Sulut, Irjen Yudiawan Wibisono. Bahkan kekayaan Kombes Julianto turut melampaui harta milik Jenderal Polisi Bintang 3 seperti Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada. Berdasarkan LHKPN periodik 2022 yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2023, harta Julianto menembus 9,4 miliar rupiah dan tidak memiliki utang. Adapun mayoritas sumber hartanya berasal dari 2 tanah dan bangunan yang berada di Bandar Lampung senilai 5,5 miliar rupiah. Selain itu, sumber terbesar kedua harta Kombes Julianto berasal dari kas dan setara kas, yaitu sebesar 3,2 miliar rupiah. Kemudian, dia juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai 460 juta rupiah, serta satu mobil Honda CR-V produksi tahun 2014 senilai 250 juta rupiah. Jumlah harta kekayaan dari Julianto pun lebih besar ketimbang atasannya langsung, yaitu Kapolda Sulut, Irjen Yudiawan Wibisono. Adapun, menurut LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 30 Januari tahun 2023, harta milik Yudiawan memiliki selisih hampir 5 miliar rupiah lebih sedikit ketimbang kepunyaan Julianto. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu memiliki total kekayaan sebesar 4,6 miliar rupiah. Selain itu, berbeda dengan Julianto, Yudiawan masih memiliki utang sebesar 24 juta rupiah. Sementara, harta kekayaan Yudiawan mayoritas bersumber dari 2 tanah dan bangunan yang dimilikinya di Jakarta Selatan dan Madiun senilai 3,8 miliar rupiah. Sumber harta kekayaan kedua miliknya adalah 4 kendaraan yang dimilikinya senilai 617,5 juta rupiah. Dia juga memiliki sumber kekayaan lainnya seperti harta bergerak lainnya 130 juta rupiah, kas dan setara kas 13 juta rupiah, serta harta lainnya sebesar 50 juta rupiah. Dengan pangkat yang lebih tinggi lagi, kekayaan Julianto pun turut mengalahkan harta milik Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada. Menurut LHKPN untuk periodik 2022, Wahyu memiliki harta sebesar 5,7 miliar rupiah atau berselisih 3,7 miliar rupiah dari kekayaan Julianto. Adapun mayoritas harta Wahyu berasal dari tanah dan bangunan miliknya senilai 3 miliar rupiah yang tersebar di Bekasi dan Sleman. Mantan Asisten Kapolri Bidang SDM, ASSDM, ini juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 1 sepeda motor senilai 765,7 juta rupiah. Jenderal Bintang 3 itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 330 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1,6 miliar rupiah.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Terkait dengan kasus utamanya, itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit merespons kematian Brigadir RAT yang dinilai banyak kejanggalan. Jenderal Listio Sigit pun menyentil Polres Metro Jakarta Selatan yang menutup kasus kematian Brigadir RAT. Ia meminta agar penyebab atau motif Brigadir RAT mengakhiri hidup segera diusut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Jenderal Listio Sigit saat memberikan keterangan terkait pengamanan May Day pada Rabu 1 Mei. Listio Sigit menyorot penghentian kasus penyelidikan kematian Brigadir RAT. Ia berpendapat kasus utama terkait kematian Brigadir RAT harus terjawab terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Listio Sigit meminta agar motif yang sedang didalami diusut dengan transparan. Meski begitu, ia meminta hal teknis ditanyakan kepada jajaran Polres dan Polda yang menangani kasus tersebut. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyimpulkan Brigadir RAT tewas akibat mengakhiri hidup. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro pada Selasa 30 April lalu, yang mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus Brigadir RAT. Meski begitu, motif dan penyebab Brigadir RAT mengakhiri hidup masih didalami. Terkait dengan kasus utamanya, itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan. Ya, apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang jelaskan nanti level Polres atau Polda. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terkait dengan kasus utamanya, itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyoroti kasus tewasnya Brigadir RAT yang bunuh diri di dalam mobil Alphard. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut dibuka kembali setelah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Kapolri saat ditemui di GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 1 Mei 2024. Ia menuturkan motif Brigadir RAT mengakhiri hidup masih didalami oleh polisi. Karena masuk dalam ranah teknis, Kapolri meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Polres atau Polda terkait. Sebelumnya, Brigadir RAT ditemukan tewas di dalam mobil Alphard, kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Polisi memastikan penyebab tewasnya Brigadir RAT adalah bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil mengatakan,
Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan sebelum tewas. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Brigadir RAT disebut tak mengantongi surat tugas untuk menjadi ajudan seorang pengusaha. Izin Pak Kapolri, saya Niko dari Kompas TV ingin menanyakan isu lain, Pak. Apakah Polri akan membuka kembali kasus Brigadir RAT? Sementara Polres Jaksel sudah menutup kasus ini, namun Polda Sulut membenarkan bahwa Brigadir RAT menjadi ajudan pengusaha selama 2 tahun tanpa surat tugas. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan, ya. Apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda. Ya.